Baik, kita mulai saja untuk kegiatan sosialisasi magang dengan PT Tabel Data Informatika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa selaku staf layanan kerjasama dan magang. Di sini juga telah hadir Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang, Ibu Ine Gartina Hussein. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari PT Tabel Data Informatika, yang saya hormati juga para dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari mitra industri kita, yaitu PT Tabel Data Informatika yang telah membuka peluang magang bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan. Kami juga sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama dari PT Tabel Data Informatika dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa kami melalui pengalaman dunia kerja secara langsung. Semoga melalui sosialisasi ini juga rekan-rekan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang jelas dan juga lengkap mengenai program magang yang ditawarkan. Serta rekan-rekan juga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti proses seleksi yang akan berlangsung. Sebelum kegiatan ini dimulai, dari Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang, Ibu Ine, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Bu? Baik, terima kasih. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oh, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari Tabel Data Indonesia, Tabel Data Informatika ya, sorry ya. Kemudian yang kami sayangi, yang kami cintai, kami banggakan juga mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan magang di Ganjil 2025-2026 ya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan terkait magang yang akan disampaikan oleh salah satu mitra magang yang sudah sejak tahun 2022 ya, Bapak Ibu kalau tidak salah ya, bekerjasama dengan FIT ya, melaksanakan magang 1 semester maupun magang 2 semester ya. Nah, salah satu kebanggaan kami juga, mahasiswa kebanggaan kami, itu juga pernah direkrut ya, sebelum magangnya selesai oleh PT Tabel Data Informatika gitu ya. Jadi kalau nggak salah satu mahasiswa itu dari Prodi TRM ya waktu itu. Jadi sedang melaksanakan madusem gitu kan, tapi magangnya belum selesai, namun sudah di hire gitu ya sebagai tenaga freelance di Tabel Data Informatika gitu ya. Nah, saya harapkan mahasiswa dapat menyimak apa yang disampaikan oleh Tabel Data Informatika dengan baik ya, terkait misalnya aturan, kemudian lowongan magang gitu ya, yang akan disampaikan dari mitra magang ini gitu ya, sehingga nanti bisa jelas dan dapat mendapatkan insight ya terkait magang yang ada di PT Tabel Data Informatika. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ine untuk penyampaiannya. Mungkin kita langsung mulai saja untuk pemaparan materi dari perwakilan PT Tabel Data Informatika. Mangga kami serahkan kepada pemateri. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ine, terima kasih Mbak Najwa. Perkenalkan saya dengan Kiki dari PT Tabel Data Informatika. Ya, mungkin dari kami juga ada beberapa yang sambutan sedikit ya dari direktur perusahaan kami. Mungkin dari dari Mas Dimas boleh memberikan sepatah atau dua patah kata. Silakan Mas Dimas. Ya, terima kasih Teh Kiki. Suara saya kedengaran nggak ya? Ya, sudah jelas Mas. Oke. Ya, oke. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Oh, maaf ya teman-teman. Sepertinya aku nggak bisa FC karena lagi di jalan kebetulan. Nah, tapi selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua gitu ya. Mungkin pertama-tama yang saya hormati juga Ibu
kepala bagian magang di Telyu ya, Bu Ine, kemudian juga serta staf yang ada di Telyu yang telah hadir gitu ya di kesempatan kali ini. Dan mungkin salam kenal gitu ya, mungkin kita belum pernah ngobrol atau ketemu. Ya, nah jadi di sini saya perwakilan dari PT Tabel Data mau mengucapkan terima kasih sekali sebesar-besarnya gitu ya untuk kesempatan kali ini yang diberikan kepada kami untuk mengikuti serta memperkenalkan atau mensosialisasikan gitu ya program magang hasil kerjasama antara kami dengan Telkom University. Nah, jadi di mana kami sudah menantikan sekali gitu ya event seperti ini supaya diselenggarakan, dan kami juga sangat senang sekali bisa menjalin kolaborasi selama ini gitu ya, yang udah hampir 4 tahun lebih kalau nggak salah ya. Ya, nah jadi kami percaya bahwa kalau dunia universitas atau kampus ini dan juga industri gitu ya, ini harus saling beriringan sehingga gap antara resource, baik itu people atau manpower gitu ya, kemudian dari segi teknologi, tools atau market atau industri gitu ya, bisa seimbang lah gitu, baik itu mulai dari supply dan juga demand-nya. Nah, seperti yang kita tahu bersama juga belakang ini kan kalau kita lihat lumayan rame ya gitu, ada istilah atau hashtag gitu ya, kabur aja dulu. Nah, di mana kalau kita lihat dari sisi people, sumber daya kita itu sebetulnya kan kalau dilihat sebetulnya banyak banget gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi organisasi gitu ya, sekarang itu kok banyak yang nggak apa ya namanya tuh, kok susah banget gitu ya nyari resource atau manpower gitu. Bahkan sampai ya HR ini beberapa yang depresi gitu ya, kok susah banget nyari orang gitu sampai kayak gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi teknologi maupun tools gitu, kan ini biasanya memiliki peran sebagai alat gitu ya atau tools gitu ya zaman sekarang. Nah, adaptasi terkait penggunaan teknologi ini juga kan kalau kita lihat perubahannya itu cepat banget gitu ya. Bisa jadi 6 bulan sekali harus sudah ganti dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini juga kalau kita lihat secara secara role gitu ya, sekarang itu di industri ada banyak sekali gitu ya, peran-peran baru atau role-role baru yang mungkin kalau kita lihat gitu ya dari 10 tahun ke belakang, ini mungkin kita juga nggak kebayang gitu bakal ada role-role yang aneh-aneh gitu ya zaman sekarang. Misalnya kayak ada AI ML atau AI engineer gitu atau prompt engineer, terus ada lagi platform engineer, virtual assistant, DevOps, security engineer, dan masih banyak lainnya gitu ya. Nah, jadi oleh karenanya semoga dengan ada program magang ini ya, ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan SKS atau istilahnya nilai lah gitu ya untuk mahasiswa, tapi juga bisa memberikan teman-teman pengalaman real gitu ya di dunia industri itu zaman sekarang seperti apa, terus juga mendapatkan bekal gitu ya teman-teman supaya siap menghadapi dunia industri gitu ya seperti apa di samping nanti setelah lulus kuliah gitu, dan juga bekerja menggunakan tool-tool yang tepat saat ini dan mungkin bisa dipakai untuk 5-10 tahun ke depan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan kali ini. Ya mohon maaf untuk ininya, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih kepada penyelenggara khususnya Telkom University, dan ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Kiki. Terima kasih Mas Dima. Oke, mungkin sebelum kita mulai materi, mungkin aku terangin dulu ya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang
bertanya-tanya nih, atau bahkan mungkin belum kenal nih, PT Tabel Data Informatika itu apa, dan bergerak di bidang apa. Mungkin yang bertanya-tanya, kita itu ada perusahaan teknologi yang berbasis di Bandung. Untuk didirikan kita dari 2012, dan perusahaan ini saat ini fokus untuk penyediaan solusi digital, komunikasi, dan pengembangan perangkat lunak dengan spesialisasi dalam teknologi cloud native dan infrastruktur teknologi modern. Oke, mungkin kalau kadang-kadang kita nyebut diri kita TDI itu kesingkatannya ya teman-teman ya. Dan kita juga pengen hari ini sharing sedikit tentang program magang yang sedang kita buka. Khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang lagi nyari pengalaman langsung bekerja di dunia kerja, khususnya ini di bidang teknologi dan data. Nah, kita tahu sih untuk kuliah itu jelas penting ya teman-teman ya, tapi untuk pengalaman di lapangan juga ini nggak kalah penting. Nah, di program yang kami buka untuk magang ini, teman-teman nggak cuma untuk belajar, tapi juga bakal terlibat langsung di proyek seru lah ya bareng Timkas. Dan proyek kita itu nggak cuma 1-2 nih, kita cukup banyak proyek-proyek yang menanggung, yang kalau misalnya teman-teman join, itu manfaat yang bisa kalian dapetin banyak sekali. Mungkin langsung aja ya, untuk materinya hari ini akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Purwadi sebagai Direktur Operasional kita. Untuk Bapak Muhammad Purwadi mungkin boleh langsung dipresentasikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Teh Kiki, dan suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat ke Ibu Ine dan Mbak Najwa ya. Salam kenal, dan teman-teman mahasiswa Telius semua, salam kenal. Nama saya Purwadi sebagai Direktur Operasional di PT Tabel Data Informatika. Pada pagi ini saya tidak sendiri, jadi ada tim saya yang bergabung juga di sosialisasi magang kali ini. Ada Teh Dewi sebagai manajer operasional, terus ada Kang Gufron, itu adalah di bagian manajer di divisi Big Data, dan ada Kang Argian, itu di lead-nya di bagian DevOps kami. Begitu kira-kira izin saya share screen untuk menjelaskan sedikit terkait program magang kami ya, teman-teman. Jadi screen-nya sudah terlihat ya. Izinkan saya sedikit muter tentang tabel data informatika tadi yang sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Kiki. Kita simak video berikut ya. PT Tabel Data Informatika didirikan pada tahun 2012. Kami bergerak pada layanan digital, pengembangan perangkat lunak, dan solusi cloud. PT Tabel Data Informatika memiliki visi menjadi partner solusi cloud terdepan dan dengan misi menjadi perusahaan terpercaya dan menjadikan perusahaan dengan solusi terintegrasi dan layanan terbaik. Tabel Data bekerja sama dengan beberapa partner terbaik, yaitu Nutanix, GitLab, dan BNI Corporate University. Hingga saat ini sudah banyak beberapa pengguna yang mempercayai PT Tabel Data Informatika sebagai konsultan IT, yaitu Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kota Bandung, BPJPH, BPKD Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Selain itu, kami dipercaya oleh perusahaan BUMN dan BUMD, yaitu BNI, Bank Mandiri, Bank BJB Syariah, dan PT Kolega Inti.
tabel data juga melayani beberapa perusahaan swasta seperti Eto Group Timur Leste, PT Asdirat Abadi, PT Multipolar Teknologi, dan PT Suzuki Indonesia. PT Tabel Data Informatika memiliki beberapa layanan, yaitu konsultasi IT seperti pengembangan sistem atau perangkat lunak, manajemen proyek, training atau pelatihan di bidang IT seperti DevOps, mobile, web, data science, dan lainnya. Adapun salah satu produk yang dimiliki oleh Tabel Data Informatika, yaitu Cloud API Management. Berikut fitur-fitur yang dimiliki oleh Cloud API Management. Dan berikut merupakan layanan yang dimiliki oleh Cloud API Management. Yuk segera kunjungi website kami di www.tabeldata.com serta LinkedIn PT Tabel Data Informatika dan Instagram @tabeldata. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya lanjutkan terkait Tabel Data ini sudah bergabung dengan, sudah berpartnership gitu ya dengan beberapa perusahaan cukup besar di bidang teknologi. Di antaranya ini adalah Nutanix. Jadi sosialisasi ini kita berinteraksi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar istilah Nutanix atau belum ya? Atau ada yang tahu tentang OpenShift barangkali? Mungkin ada yang mau menjawab sedikit? Jika tidak saya lanjutkan ya. Jadi saya informasi sedikit. Jadi Nutanix ini adalah perusahaan sudah cukup besar di bidangnya, yaitu di bidang private cloud gitu ya. Kalau teman-teman mungkin mendengar ada AWS, ada Google Cloud gitu ya, itu adalah public cloud services gitu. Nah, Nutanix ini adalah salah satu perusahaan yang membawa teknologi cloud yang ada di awan sana itu menjadi on-prem gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti merasakan teknologinya cloud native yang seperti di AWS itu bisa dirasakan di lingkungan data center teman-teman nanti jika sudah bekerja, atau mungkin ada lab yang bisa digunakan. Jadi nanti teknologi itu bisa dirasakan secara private gitu ya. Kalau OpenShift ini itu adalah bagian dari Red Hat, sama seperti Nutanix. Nutanix juga mengeluarkan produk yang serupa, yaitu adalah NKP. Jadi nanti Tabel Data ini sudah bekerja sama di dua company besar ini, dua master besar ini yang bekerja yang cukup luas gitu ya, pangsa pasarnya sudah worldwide gitu. Jadi nanti teman-teman dapat berinteraksi dengan engineer-engineer dari luar yang terbaik di bidangnya gitu, untuk bisa merasakan pengalaman bekerja sama dengan tenaga ahli di luar itu seperti apa gitu. Nah, kalau Equinix ini adalah karena di bidang divisi kami itu ada big data, maka kami bekerjasama dengan salah satu company yang bisa mengeluarkan produk, yaitu salah satunya adalah 11DB. 11DB adalah Postgres, cuman yang sudah di-enhance gitu ya. Dari open source itu udah di-enhance jadi sedemikian rupa menjadi sudah seperti enterprise grade gitu, yang sudah banyak digunakan di beberapa perusahaan besar di Indonesia ataupun di luar. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan. Tabel data itu terdiri dari tiga divisi besar.
bagian development itu bagian produk dan project. Terus ada platform engineering itu bagian dari DevOps dan teman-temannya. Terus ada area big data gitu ya. Big data itu nanti di situ ada DBA, ada data analitik gitu, ada data ataupun data engineer gitu ya. Nah, ini masing-masing alhamdulillah teman-teman leadernya sudah bergabung di sosialisasi kali ini. Nanti kita akan berdiskusi terkait bidang-bidang di masing-masing yang ada di kantor kami gitu ya. Sedikit ini adalah aktivitas yang pernah kita lakukan gitu dengan Telio. Jadi ada beberapa bootcamp, terus ada kerjasama platform engineering gitu ya. Sampai kita di tahun lalu untuk platform engineering kami memboyong server kami ke Telio Lab gitu ya, untuk bisa digunakan oleh teman-teman langsung. Bagaimana kebetulan waktu itu servernya Nutanix yang kami bawa, jadi bisa langsung merasakan bagaimana mulai dari instalasi di awal, terus setupnya, terus bagaimana manfaat yang dirasakan ketika menggunakan teknologi cloud gitu ya. Kira-kira gitu. Saya lanjut ke materi berikutnya. Jadi agenda di hari ini, yang pertama kita akan ngebahas produk dan project yang ada di Table Data. Terus yang berikutnya itu rules apa aja untuk yang magang di Table Data nanti. Terus nanti teman-teman akan sedikit diberi gambaran oleh tim kami bahwa di platform engineering itu saat ini di dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Terus nanti ada detail terkait internship-nya. Sampai saat ini gimana teman-teman? Cukup aman? Kalau aman saya akan lanjutkan ya presentasinya. Jadi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, izinkan saya untuk menjelaskan kenapa sih Table Data sangat concern gitu ya terkait magang dengan Telio ini, karena kami seperti yang tadi disampaikan bahwa kami sudah bekerja sama dari tahun 2022 gitu ya. Jadi kami merasakan manfaatnya gitu ya. Begitu juga pasti di mahasiswa pun akan merasakan yang sama seharusnya, karena pengalaman kami dan dari industri yang kami sudah bangun gitu ya, itu bisa kami sharing ke teman-teman. Jadi yang paling pertama itu adalah mahasiswa saat ini mungkin biasanya kalau di kampus itu kan tadi seperti disampaikan oleh CTO kami Kang Dim itu bahwa mungkin dari si teori itu sudah cukup kuat gitu ya, tapi ketika implementasinya itu seperti apa sih di dunia nyatanya gitu ya. Nah, maka dengan magang ini nanti teman-teman akan terjun langsung bagaimana mengerjakan suatu proyek, menyelesaikan suatu task gitu dengan teknologi yang mungkin berbagai macam gitu ya, dengan kondisi yang berbagai macam gitu, nanti akan teman-teman rasakan real langsung gitu ya, berinteraksi dengan para customer kami dan terutama partner kami di luar sana gitu ya. Itu. Nah, terus yang kedua, kami itu cukup banyak use case yang perlu di research, perlu diimplementasikan gitu ya. Nah, dengan adanya teman-teman mahasiswa dari Telio ini diharapkan bisa bergabung gitu, bisa berkontribusi banyak dari semua use case yang kita punya gitu ya. Selain tadi use case terkait riset, terkait partnership kami gitu ya, dan juga ada beberapa yang harus kita coba bantu berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa menyelesaikan use case yang kami punya gitu ya. Dari use case ini mungkin bisa jadi bahan TA teman-teman gitu ya, untuk sidang itu bisa sangat terbuka cukup lebar untuk digunakan gitu ya. Nah, yang berikutnya selain tadi teknisnya, maka berikutnya kami juga akan mengajarkan soft skill teman-teman gitu ya. Jadi gimana caranya berkomunikasi, bagaimana
caranya berinteraksi dengan tim yang senior gitu ya. Terus mungkin nanti ada teman-teman yang setara tapi beda divisi, bagaimana komunikasikannya itu nanti akan kami train gitu ya untuk mendapatkan dari sisi teknis ataupun dari soft skill-nya teman-teman. Nah, terus yang tadi juga disinggung dari Kang Diem bahwa memang saat ini memang pasti ada sedikit gap gitu ya terkait teknologi, terkait stack-nya gitu ya, stack teman-teman bahwa di lapangan itu seperti apa sih real case-nya dari yang teman-teman dapat di masa perkuliahan gitu ya. Jadi nanti akan diasah gitu ya skill teman-teman ketika magang di TDI gitu. Saya mau tanya dulu karena teman-teman ini banyak di RPL gitu ya mungkin ya atau di LUTSI yang terkait dengan FIT, ada yang mau cerita terkait software engineering nggak? Ada yang mau kita berdiskusi sedikit? Ayo, kita punya hadiah loh, kita punya hadiah sekitar 2 atau 3 paket untuk free train di Udemy. Siapa tahu nanti bisa teman-teman dapatkan. Ada yang mau bersuara? Atau mungkin siapa ya? Mungkin saya coba satu ya. Kita coba satu tanya. Ada Kang Rafid Robani, mungkin Kang? Ada nggak? Atau siapa nih misalnya Muhammad Asmi? Ada yang mau disampaikan terkait software engineering? Kalau gitu baik, saya lanjutkan saja. Jadi saya nggak akan bahas software engineering itu apa karena teman-teman pasti sudah setahun 2 tahun kuliah ini sudah sangat familiar dengan istilah itu gitu ya. Cuman yang menyampaikan aja bahwa ini adalah yang nanti akan teman-teman dapatkan gitu ya ketika program magang di bagian di kami gitu ya. Dari sisi software development mungkin ya, dari kami kan mempunyai beberapa produk dan sangat banyak proyek yang sedang kami garap saat ini gitu ya. Di kami mayoritas memang menggunakan Java Spring Boot karena memang kami itu beberapa proyek itu memang terkait dengan transaksional ya. Kalau Java karena memang sudah teruji gitu untuk transaksional dengan dunia banking gitu ya, dengan uang gitu ya. Jadi dengan diharapkan dengan menggunakan teknologi Java itu akan minim bugs gitu ya, minim teknologi stuck atau kendala-kendala yang lainnya karena sudah teruji. Terus selain Java juga kami menggunakan bahasa Golang, terus ada untuk proyek-proyek yang tidak terlalu besar kami biasanya menggunakan teknologi PHP. Terus untuk dari mobile selain yang hybrid Flutter kami juga ada menggunakan Swift dan untuk di Android itu menggunakan Kotlin juga gitu ya. Nah selain itu di kami juga menggunakan Agile, beberapa proyek menggunakan Agile. Jadi nanti akan teman-teman bagaimana rasanya DS gitu bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan antar divisi menyampaikan pendapatnya, kendalanya gitu ya, dan ditanyakan target apa yang sudah dikerjakan dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Berikutnya ini karena tadi niat itunya adalah kita berdiskusi, saya akan mengambil satu use case yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya diimplementasikan di beberapa di dunia banking terutama di dunia finance. Itu ada istilahnya Snap. Saya balik lagi nanya, ada yang tahu terkait Snap nggak ya? Teman-teman barangkali ada yang tahu Snap itu apa?
kalau gitu saya akan lanjutkan. Jadi Snap itu adalah kayak seperti standar gitu ya, standar. Jadi kalau masing-masing banking itu terkait transaksionalnya, misalnya inquiry virtual account gitu ya, atau misalnya transfer antar bank gitu, itu mereka menggunakan mekanisme mereka sendiri, spesifikasi mereka sendiri gitu ya, masing-masing bank. Jadi bank A menggunakan spesifikasi dengan yang tipe A gitu ya, terus yang bank B menggunakan spesifikasi dengan tipe B gitu ya. Nah, ketika ada program dari Bank Indonesia untuk menggabungkan kedua institusi tersebut, maka Bank Indonesia ini menyiapkan sebuah standarisasi yang namanya Snap BI. Nah, Snap BI ini adalah standarisasi dari semua bank untuk bisa diakses dari luar bank itu sendiri gitu ya, atau dalam istilahnya Open API. Open API ini tidak hanya banking sebetulnya, itu ada mungkin dari BPR atau mungkin dari nanti ada institusi pembayaran yang lain, listrik, telepon atau internet gitu ya, itu akan terstandarisasi gitu. Nah, untuk apa? Fungsinya adalah biar semuanya itu bisa terkoneksi gitu ya, terkoneksi dengan satu standar. Nah, celah ini yang kita ambil gitu, kita di tabel data informatika itu ada satu produk, namanya adalah produk APIM, kita namakan di Zuri API namanya. Produk APIM itu apa? Produk APIM itu adalah ketika dari internalnya aplikasi dari bank A itu misalnya ya, dari bank yang A itu punya spesifikasi yang berbeda, ketika dilempar keluar, diakses di eksternal, itu ditransformasikan gitu ya, ditransformasikan sesuai dengan standar yang tadi, standar Snap BI tadi. Jadi ketika ada data yang masuk dari luar gitu, itu disesuaikan dengan standar BI, terus nanti lewat API kita itu maka ditransformasikan sesuai dengan spesifikasi yang ada di bank A tadi gitu. Kira-kira begitu. Nah, saya tidak akan dalam, tapi saya akan cuma mau menyampaikan bahwa ketika development sebuah produk nanti teman-teman akan sering sekali menemukan hal seperti ini. Ini adalah seperti low level dari sebuah desain aplikasi. Jadi nanti ini adalah didesain oleh biasanya seorang solution arsitek gitu ya, yang senior. Jadi nanti selain developer itu kan ada yang ngoding gitu ya, ada yang desain, terus ada juga yang menyiapkan arsitekturnya. Nah, arsitektur ini yang nanti dibuat oleh solution arsitek. Nah, nanti di sini saya tidak akan bahas ini, nanti kita bahas aja ketika magang gitu ya, karena ini sangat detail. Saya akan menunjukkan sedikit aja terkait fiturnya aja gitu ya. Nah, ini adalah fitur yang tadi saya bilang bahwa API yang tadi masuk dan keluar itu akan ditransformasikan gitu ya. Ada misalnya kan seperti kita tahu, protokol yang diprograming yang paling dasarnya apa yang biasa teman-teman tahu mungkin? Ada mungkin yang mau bantu jawab protokol-protokol yang ada yang teman-teman tahu? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi protokol itu ada banyak ya, ada JSON gitu ya, ada JSON, ada kalau di dunia banking itu ada ISO 8535, terus ada OSDL gitu ya. Nah, itu akan ditransformasikan dari produk kami gitu ya. Ketika di luarnya tadi itu bentuknya API, ternyata di dalamnya itu OSDL, maka akan ditransformasikan dari API itu ke OSDL. Nah, kira-kira gitu. Terus ini yang tadi fitur yang tadi ya Snap BI atau non Snap BI. Nah, dari itu semua, dari yang tadi kita bahas itu, yang teman-teman bisa join nanti itu apa? Jadi pertama, karena aplikasi ini cukup besar, jadi dibutuhkan sangat banyak QA. Jadi
Nanti teman-teman akan belajar bagaimana ngetes aplikasi gitu ya, baik itu secara manual ataupun secara automation gitu ya. Terus secara development-nya gimana nanti implementasi di lapangannya, karena aplikasi ini sudah dipakai di Bank BJBS dan di PT Kolega. Terus nanti untuk BA-nya nanti akan mendesain beberapa UI ke depannya, beberapa bisnis ke depannya gitu ya. Nah, terus berikutnya ini ada research development. Nah, kalau research development ini saya akan diskusi dengan Kang Dimas. Kang Dimas? Halo Kang Dimas? Sepertinya kan Halo? jadi Beneran? Oke Kang. Oke. Sorry ya. Mau nanya tentang research development nih Kang. Iya. Nah, kalau di PDI ini sekarang lagi ngeriset apa nih Kang yang paling happening-nya lagi nih Kang? Oke, nah ini lumayan agak banyak ya yang biasanya itu kita butuh riset ya, terutama di sisi platform gitu. Nah, ada beberapa kondisi di mana platform ini banyak ya dibutuhkan. Jadi sebetulnya di tim R&D ini sekarang kita itu fokusnya bukan create dari awal atau create from scratch gitu ya kalau bahasa kerennya mah. Nah, jadi sebetulnya kita memanfaatkan tools atau platform yang sudah beredar gitu ya. Contohnya kemarin itu lagi happening penggunaan AI gitu ya. Atau kalau itunya kan ada ChatGPT, ada ada Open ChatGPT gitu ya, ada DeepSeek gitu ya, terus ada Gemini dan sebagainya. Nah, terus juga kalau di sisi programming itu juga ada beberapa tools yang lagi kita riset gitu ya untuk menyempurnakan bahwa sistem ini reliable gitu ya. Jadi nggak kayak aplikasi yang itu tuh yang inti pajak ya. Nah, jadi kan itu banyak dihujat ya di beberapa perusahaan gitu ya karena nggak bisa inputin invoice, nggak bisa ya macam-macam lah gitu ya isunya karena sistemnya nggak reliable gitu. Kemudian juga dari sisi penyimpanan juga misalnya kayak database gitu ya, itu juga kita ada beberapa riset gitu ya, bagaimana si database itu nggak pernah mati, terus bagaimana menghindari dari yang namanya malware gitu atau ransomware gitu ya. Nah jadi kemarin juga sempat banyak kejadian ya, mungkin teman-teman ada yang tahu di PDN waktu itu kan kejadian terus juga baru-baru ini di beberapa bank gitu ya, kemarin lebaran isunya itu pada gajian, nggak gajian gitu ya, karena si sistem di banknya itu mati gitu. Nah jadi kita juga lagi coba ngebangun sistem isolate gitu ya, isolate environment. Intinya supaya si aplikasinya itu punya backup gitu. Jadi backupnya pun nggak boleh diakses sama siapapun dan itu benar-benar jadi semacam primary ininya lah gitu ya, disaster recovery-nya gitu. Nah terus juga ada lagi di sisi di platform juga terkait implementasi dari Kubernetes gitu. Nah, salah satunya adalah Kubernetes yang enterprise. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, zaman sekarang itu rata-rata kan pakainya cloud gitu ya, kalau untuk small business. Nah, kalau kita sendiri kebetulan ya di tabel data ini mainnya di segmen enterprise, di mana enterprise ini customer-nya lumayan besar-besar gitu ya, sehingga jarang ada yang pakai cloud platform gitu ya. Ada tapi mungkin ininya kecil lah gitu ya. Nah tapi
mostly gitu ya, kita mainnya tuh di segmen on-premise gitu ya. Artinya kita biasanya handle data center, infrastructure, network, terus ada platform gitu. Nah, ini juga relate dengan kedua partner kami. Jadi ada Nutanix sama OpenShift gitu ya. Kalau Nutanix ini berkaitan dengan infrastructure sama platform, OpenShift ini bermain di sisi AI gitu. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin ada yang bingung ini apa gitu istilah-istilahnya. Mungkin baru teman-teman yang baru tahu itu istilahnya seperti ini ya, seperti apa Ya. gitu. Ya, jadi Kang, jadi kalau untuk di RR ini berarti untuk teman-teman magang ini masih bisa join ya, berarti ya? Yes, betul. Ya, oke. Jadi ntar akan diajarkan apa itu tadi ya step-stepnya gitu ya, apa itu yang awalnya open source gitu ya, terus kita enhance bagian mana yang di enhance gitu ya, mungkin ya. Ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait ini? Oke, ini ada pertanyaan nih Pak, kayaknya di chat ya. Izin Di bertanya Pak, apakah dalam program magang ini terdapat pelatihannya? Seperti yang Bapak jelaskan, mungkin dari kami semua belum mempunyai pengalaman tersebut di dunia kerja dan aplikasi di lingkungan kerja. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab ya langsung ya. Jadi terima kasih pertanyaannya dari Mas atau Kang ya ini, atau Teteh? Kang Wendia. Ini cewek cowok ya? Oke lah, ya. Nah jadi, cowok, oke. Ya, aku panggil Kang aja ya mungkin ya, atau Mas. Nah, jadi untuk pelatihannya pasti tentu ada. Nanti kita akan coba bootcamp-kan dulu gitu ya. Kemudian nanti ada setelah bootcamp, teman-teman tahu dasarnya, nanti teman-teman juga akan langsung in charge gitu ya di salah satu project dan itu dalam masa pendampingan gitu. Gitu mungkin ada cukup jelas? Cukup ya. Kalau gitu Kang Dim, saya lanjut ke yang berikutnya Kang Dim ya. Terima kasih Kang Dim. Monggo. Ya. Kang Dim. Oke. Nah jadi teman-teman begitu teman-teman. Jadi kalau di R&D kami itu sangat kalau yang teman-teman sukanya ngulik gitu ya, nguliknya jangan Mobile Legend aja gitu ya mungkin ya, tapi kita ngulik gimana ini suatu teknologi bisa terwujud gitu ya. Nah itu di bagian R&D ini cukup seru karena kami itu kan adalah perusahaan konsultan ya, di mana konsultannya di kami itu sudah company-nya sudah cukup besar gitu ya, beberapa kementerian gitu ya. Terus dan itu use case-nya unik-unik yang perlu di research. Kira-kira gitu. Saya akan lanjut ke berikutnya. Tadi dari sisi produk gitu yang kita punya. Nah ini project. Nah project ini yang biasa menghandle adalah Teh Dewi. Teh Dewi. Halo. Ya. Teh Dewi ini ada di kantor kami, ada di manajer operasional. Dia itu banyak mengurusi beberapa proyek ya, makanya saya di sini kasih judul SIPD++ gitu ya. Teh Dewi saat ini lagi sibuk di proyek mana ya Teh ya? Kalau sekarang ada satu lagi proyek yang dari Pemprov DKI juga Pak, yang CACM untuk auditing. Oh iya, kalau boleh cerita sedikit CACM itu apa ya Teh? CACM itu untuk membantu inspektorat supaya kan kalau sekarang itu mereka mencari datanya nih, kalau misalnya ada yang harus diaudit itu gambarannya ya, jadi mereka minta ke mungkin dinas terkait gitu untuk mencari datanya, jadi masih manual gitu. Kalau dengan aplikasi CACM ini nanti mereka cukup lihat di aplikasi, datanya udah lengkap gitu, mana yang mau diaudit, kurang lebih sih kayak gitu Pak singkatnya. Oke, jadi nanti inspektorat tidak perlu buka-buka lagi Excel gitu ya buat rumus, jadi di inspektorat itu tinggal ngebuka aplikasi CACM terus dia bisa tahu mana yang ditandain gitu ya, mana kira-kira ada fraud di situ, mungkin kira-kira gitu ya Teh? Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, terus
sekarang ada lagi mungkin di yang mobile atau yang lain ada nggak ya? Oh, dengar-dengar kita punya yang di luar ya, Teh, di Timor Leste ya, Teh ya? Iya, yang di Timor Leste itu kan memang udah berjalan ya kurang lebih dari 2023 berjalan 2024 setahunan ya. Nah, Ya. ini lagi ada pengembangan sedikit di mobile-nya sama di webnya juga gitu. Di bulan ini sih kita lagi ada ngembangin beberapa request dari mereka. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya, Teh ya. Iya. Saya lanjut ya. Jadi sebenarnya dari pajak ini nanti teman-teman bisa belajar apa itu microservice ya. Kalau misalnya teman-teman itu mungkin taunya itu microservice itu hanya sekedar teori gitu ya. Maka kalau di kami itu sudah benar-benar semua aplikasi yang dibangun itu sudah di atas microservice. Nah, yang tadi disampaikan tadi di Teh Dewi itu ada satu aplikasi ya, satu aplikasi itu ini ada sekitar 20-an service-service kecil-kecil gitu yang jalan di atas Kubernetes yang kami develop. Jadi teman-teman nanti bisa belajar bagaimana sih memisahkan sebenarnya kalau dari aplikasi besar itu bagaimana memisahkan jadi aplikasi kecil itu based on apa gitu ya. Kira-kira gitu nanti teman-teman akan belajar. Nah, salah satunya mungkin nggak usah lihat pusing di bagian kanannya, cuman saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu dari service kami integrasi di SCPD. Jadi SCPD ini di SCPD khususnya DKI Jakarta ya. Ini adalah pionir untuk cashless. Jadi di aplikasi SPD di yang lain dan juga mungkin di Kemendagri gitu ya. Itu masih belum bisa cashless, tapi kalau di DKI ini sudah melalui bank daerahnya, bank DKI itu sudah bisa cashless termasuk hingga pajak, hingga seluruh urusannya itu, hingga TTE mengeluarkan report itu sudah tidak lagi menggunakan kertas karena memang anggaran kertas karena efisiensi gitu ya, tidak boleh tidak ada anggaran di situ, maka semua serba digital. Termasuk tadi ke pengelolaan si filenya gitu ya, terus yang lain-lainnya itu gitu. Nah, ini ada sedikit capture akan saya lewat. Nah, di bagian proyek ini nanti teman-teman ada apa sih yang nanti teman-teman bisa bergabung gitu ya. Dari development tentunya nanti akan ada fitur-fitur baru banyak karena memang namanya aplikasi pemerintahan pasti undang-undangnya berubah, pasti bisnisnya pun akan berubah. Terus di sini ada BA itu untuk menganalisa tadi undang-undang yang tadi yang yang dikeluarkan gitu, bagaimana nanti desain database-nya, terus nanti tadi dia masuk ke microservices yang mana gitu ya. Nah, itu nanti akan coba diajarkan oleh Teh Dewi dan timnya. Terus di lain itu ada untuk ngetesnya gitu dan untuk menerima komplain gitu ya jika ada bugs yang terjadi di aplikasi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ini agak mulai seru, pindah ke divisi Big Data. Di Big Data ini ada manajernya, ada Kang Gufron. Assalamualaikum Kang Gufron. Selamat, Pak. Untuk biar kita bisa apa itu chatbot gitu ya, saya akan coba ada sedikit demo sedikit terkait chatbot. Ini adalah aplikasi yang kita buat untuk KPU. Kita tidak berafiliasi dengan partai ini ya, cuman ini ada cuma untuk demo gitu ya, untuk demo. Kang Gufron, boleh tahu ini kenapa bisa jadi kayak gini tuh, tanggung di belakangnya itu bisa diceritain nggak, Kang? Oke, Pak. Jadi chatbot itu perlu bahan jawab gitu ya. Perlu
pengetahuan untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari user gitu Pak. Nah, bahan jawabnya itu diperoleh dari dataset atau dataset yang disediakan dari klien gitu ya. Misalnya kalau untuk di KPU ini datasetnya dari website JDIH, yaitu berisi peraturan-peraturan dari KPU gitu ya. Kemudian peraturan itu kita konsum, kita olah untuk dijadikan jawaban dari chatbot gitu Pak kurang lebih. Oke Kang. Jadi kalau sekarang tadi dari proyek ya Kang, kalau misalnya sekarang di R&D-nya mungkin lagi ada nyari-nyari apa gitu Kang? Banyak sih Pak sebenarnya, dengan cari model yang lebih bagus lagi, lebih akurat gitu ya, terus kayak dari bagian NLP-nya gitu ya, dari bagian natural language processing itu seperti chunking, mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu, istilah chunking atau misalnya vektorisasinya itu bagaimana, itu masih banyak yang perlu riset gitu. Ya. Oke Kang. Jadi kira-kira itu teman-teman ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait divisi big data, terutama mungkin ada chatbot dan teman-temannya. Mungkin ada nanya data analitik mungkin atau DE gitu ya, data engineer-nya mungkin ya bisa disampaikan lewat forum ini atau lewat chat mungkin ya. Ada yang mau tanya nggak? Izin bertanya Pak. Oh ya boleh silakan. Dengan Akang siapa punten? Perkenalkan saya Iwayan Wedi Diatmika dari Prodi Teknologi Komputer Pak. Oke. Ya silakan Kang. Mungkin saya ingin bertanya, apakah dalam divisi Big Data ini termasuk machine learning engineer Pak? Karena saya lihat chatbox ini kurang lebih seperti project analisis sentimen ya Pak. Oke, baik Kang, terima kasih Kang. Kang Gufran bisa bantu jawab Kang terkait pertanyaan dari Kang Wedi. Sorry tadi ML Engine. Iya betul. ML Engine. Oke, ini sebenarnya sih Machine Learning Engineer. Iya betul. Kalau chatbot itu kalau dibilang kayak sentiment analysis kurang tepat ya, lebih ke sebenarnya bentuk penyajian data yang lebih variatif dan interaktif aja sih sebenarnya untuk si chatbot gitu. Jadi dia pakai NLP kayak natural language processing ya, sama transformer tuh buat menyajikan datanya gitu. Kira-kira itu ada cukup jelas? Cukup jelas Pak. Berarti sudah termasuk deep learning ya Pak? Iya betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Gitu Kang. Jadi seperti itu Kang ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan Kang Gufran jawabannya. Jadi ada yang mau disampaikan lagi terkait di timnya Kang Gufran nih Kang? Kira-kira apa gitu Kang? Yang biar agar timnya nanti ketika magang mereka banyak gitu ya Kang ya. Kira-kira gitu gimana Kang buat mereka jadi penasaran gitu Kang? Ya di tim kita sekarang banyak banget yang pengen di riset ya, dari sisi chatbot, kemudian ada juga AI Ops ya, mungkin teman-teman juga istilah. Jadi semacam automation buat DevOps tapi ya by AI gitu. Itu sedang kita coba arahkan ke sana juga. Tadi juga dari Mas Dimas juga mention tentang OpenShift ya. Kita juga ada kerjasama bareng OpenShift di bagian AI, dan juga kemarin ada bisa dibilang inisiasi gitu ya, kerjasama bareng distributor Nvidia di Indonesia gitu.
Ya betul. Dengan Ingram ya. Jadi memang Betul, Pak. jadi memanfaatkan GPU-nya Nvidia gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kang Gufron. Jadi sekedar informasi aja. Jadi teman-teman, jadi dari timnya Kang Gufron juga kemarin tuh memang di challenge gitu ya. Kan kita kerjasama dengan Nutanix. Nutanix itu ada namanya GPT in the Box. GPT in the Box itu karena konsepnya itu cloud gitu ya. Ketika ada GPU yang tidak support akan itu gitu, gimana caranya GPU yang kita punya itu bisa terdistribusi dengan baik ke semua klasternya gitu ya. Nah itu alhamdulillah dari timnya Kang Gufron itu bisa menerima challenge itu dan berhasil membuat itu gitu ya. Jadi itulah satu capaian di perbincangan gitu ya, perbincangan di Nutanix Asia Pasifik malahan. Jadi itu jadi bahan, ternyata bisa ya diulik dari timnya TDI gitu untuk bisa meresolve isu tersebut gitu ya. Nah terus tadi juga sempat disinggung tentang AI dari OpenShift, jadi kita akan coba mendalami tentang AI ini dengan menggunakan platformnya di OpenAI gitu ya, di Red Hat, karena memang sudah ada platformnya cuman belum terlalu dimaksimalkan gitu ya, kira-kira gitu. Terima kasih tadi atas interaksinya. Jadi saya akan lanjut ke berikutnya. Kalau tadi itu dari AI gitu ya, dari development, terus ngoding gitu ya, dari developer. Nah sekarang yang saya mau tanyakan lagi, ada tahu cara deployment dia ke server nggak ya teman-teman? Mungkin ada yang mau bersuara lagi terkait izin bertanya, izin menjawab Pak. Boleh silakan Kang, silakan. Sejauh yang saya tahu mungkin deployment lewat GitHub atau mungkin dari WordPress Pak. Oke. Kalau Kang pernah membuat aplikasi kan sebelumnya? Sejauh ini website sih Pak. Websitenya pakai apa stacknya? Pakai PHP Pak. Pakai PHP, oke. Nah terus biar aplikasi itu dijalankan bisa diakses publik tadi ya, pakai cara yang tadi ya? Iya Pak, pakai repository publik lewat GitHub Pak, atau saya pernah bikin apa tuh lewat Streamlit juga Pak untuk Python. Oh ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Kang. Jadi betul tadi ya, kalau mendeploy mungkin aplikasinya seperti itu ya. Kalau untuk level-level yang belum enterprise gitu ya. Saya akan coba sedikit menjelaskan mungkin dari zaman saya dulu kuliah gitu ya. Tadi mungkin betul kata Akang gitu ya. Kalau dari zaman dulu saya kuliah itu aplikasi itu jalan langsung di atas operating systemnya gitu ya. Mungkin sekitar tahun 2000-an gitu, 2000-an, 90 2000-an itu. Jadi sangat makan banyak resource. Jadi satu server diinstal aplikasi OS, misalnya Linux, aplikasi di jalan itu gitu ya. Kalau web atau PHP misalnya pakai Apache gitu ya. Nah, jalan di atas itu gitu ya. Nah, di tahun makin sini, mungkin sekitar tahun 2020 itu sudah ada teknologi virtualisasi gitu ya. Nah, jadi kita punya hardware yang cukup besar, satu server gitu. Satu server itu diinstal sistem operasi. Terus sistem operasinya itu support hypervisor, terus jadi bisa membuat satu VM gitu ya. Nah, aplikasi itu jalan di satu VM, jadi lebih efektif di tahun 2010-an itu. Jadi satu hardware bisa digunakan banyak aplikasi jalan di atas banyak VM gitu. Nah, sekarang ini itu ada namanya teknologi kontainer. Mungkin teman-teman ada istilah Docker gitu ya, mungkin ya teman-teman pernah dengar. Nah, aplikasi sekarang itu
banyaknya di jalannya di atas Docker. Jadi lebih kecil lagi dari VM. Jadi ketika Docker itu dibuat, itu hanya ada library-library penting aja dan aplikasi jalan di atas itu. Tadi seperti yang tadi lihat ya, tadi ketika ada yang di awal itu ada microservice tadi itu ada SPP, SPM gitu. Nah itu jalannya di atas satu Docker gitu ya, satu kontainer gitu. Satu kontainer, di dalamnya sudah ada library-nya, salah satunya library-nya Java, maka aplikasi yang SPP, SPM tadi itu, integrasi tadi itu jalannya di atas kontainer tersebut. Nah, kenapa ada itu? Karena itu misalnya teman-teman pernah ngerasain, mungkin pernah nyoba di Tokopedia gitu misalnya, atau di Shopee gitu, di platform marketplace gitu, ketika ada promo 88, 99, 10, 10 gitu ya. Nah, itu kan pasti trafficnya akan naik ya. Nah, kalau zaman dulu ketika akan mau naik itu kita tambahkan secara manual tuh, tambahin manual. Jadi si servisnya nambah satu. Nah, dengan sistem kontainer ini, dengan yang terbaru ini, itu scaling up-nya, scaling down-nya gitu ya, itu akan dilakukan secara otomatis. Gimana metrik yang didapatkan nanti dari si Kubernetes-nya jika itu menggunakan Kubernetes gitu ya. Jadi akan otomatis naik, akan otomatis turun. Kang Argo, jadi sekarang lagi di proyek mana nih Kang ya sekarang? Sorry Pak, kedengeran gimana? Sekarang lagi ada. Harusnya jelas nggak? Jelas. Kang sekarang lagi di ada yang sedang dikerjakan sekarang Kang? Proyek apa gitu Kang? Jadi kenalin dulu, aku Argian ya. Biasanya panggil Argo ya, panggil Mas aja karena kita nggak jauh lah beda umur. Kebetulan aku juga lulusan dari Telyu. Jadi buat sekarang backstory kita tuh gini ya di DevOps ya. Kan kita punya challenge nih buat gimana caranya kita deploy bisa seamless, bisa cepat, tapi juga secure gitu kan. Nah, challenge ini nih yang bisa kita bawa ke dunia. Gimana nih kita punya problem solving apa nih buat masalah ini nih. Nah, jadi gimana caranya kita implementasi itu semua nih? Gimana caranya kita bisa deploy dengan cepat, dengan secure, dengan seamless. Oke, sorry sebelumnya suara aku kedengeran nggak? Soalnya aku lagi di gunung nih kebetulan. Sinyalnya agak susah. Lagi hiking kan? Lagi hiking kebetulan. Tapi jelas kan ya suaranya? Jelas. Oke, jadi kalau di tabel data sendiri, atau di TDI sendiri, itu kita biasanya membantu support sih untuk aplikasi internal yang kita bangun. Kan tadi sebelumnya udah di-mention tuh ya, ada aplikasi CCM, kita ada aplikasi SIPKD, yang lain-lain. Nah itu kan, itu modulnya banyak banget nih. Kalau kita bisa ibaratin ya, kita ngoding, backend ada 30-40 backend dengan stack yang berbeda. Mungkin kalau deploy capek juga ya, sendiri satu-satu tuh. Setiap ada rilis baru kita deploy satu-satu, belum lagi modul yang saling berkaitan. Nah, gimana sih cara kita mecahin challenge itu? Nah, di tabel data kita bisa mecahin challenge itu. Kita bisa bikin yang namanya CI/CD, dan CI/CD-nya pun itu nggak sekali kita bikin terus jadi, enggak, tapi kita butuh yang namanya continuous improvement gitu. Nah, challenge-nya sampai situ doang? Enggak, kita banyak banget challenge-nya sebenarnya. Gimana kita bikin infrastruktur nih, ibarat kata kita punya server nih. Ibarat kata nih ya, kita ada server nih, segaban nih ya, selemari gitu. Gimana caranya kita bikin server itu optimal gitu. Despite dari aplikasi-aplikasi yang kita bikin query-nya bagus, atau yang lain-lain, gimana cara kita ngoptimalin si server itu. Kan capek ya, kalau kita deploy terus harus ada compute lagi, kita hitung lagi, ternyata compute-nya oversize gitu kan. Nah, ini nih challenge-challenge yang nanti teman-teman temuin kalau teman-teman join departemen saya gitu. Nah, ini ada nih di slide-nya, di gambarnya. Apa aja sih yang kita pakai stack-nya? Biasanya kan kalau kita ngoding, kita pakai stack yang namanya JavaScript lah, Node.js lah, atau Java lah. Tapi kan nggak semuanya itu kompatibel ya. Misalnya kita butuh yang bisa atur pointer, ya kita harus C++ gitu misalnya aja nih, atau .NET gitu ya. Nah, stack-nya banyak nih kelihatannya nih ya kan. Tapi nggak semua kita pakai kok. Tapi kita semua tuh minimal bisa satu ya, ibarat kata kita bisa Java, nanti kita belajar JavaScript-nya gampang nih, karena kita udah ngerti logiknya nih.
kita meskipun beda sintaks ya, kita udah ngerti logiknya nih. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang dikerjakan di DevOps tabel data sih. Nah, nanti ada project-project juga yang kita bikin IAC itu, infrastruktur as code, yang kayak aku cerita, gimana sih caranya kita bikin lemari itu jadi optimal. Kita bisa kok bikin yang namanya satu kali pencet itu langsung ke deploy aplikasi gede gitu. Itu namanya IAC gitu. Bisa kok itu. Dan kita bisa juga bermain di on-premise atau server fisik dan cloud itu secara bersamaan. Jadi kita bisa gimana cara dapetin aplikasi secepat yang ada di cloud, tapi sesecure yang ada di rumah kita sendiri gitu, ibaratnya. Nah, ini sebenarnya menarik sih ya kalau di ngobrolin lebih panjang ya. Cuma keterbatasan waktu aja nih. Jadi aku senang ya orangnya, aku senang orang yang interaktif nih. Jadi aku enak nih bisa diskusi nih. Ada yang mau ditanyain nggak dari semua industri? Mungkin bingung tuh, ini speknya banyak banget, nanti yang kita pakai apa nih? Gitu. Atau apa gitu, ada nggak dari teman-teman mahasiswa? Oke teman-teman, ada yang mau tanyain nggak? Gue ya, Pak. Sekarang lagi ngerjain yang di mana ya gue ya? Atau challenge sekarang, apa yang sekarang lagi di Agu dan tim hadapi nih terkait sekarang kita lagi punya challenge ya. Kita challenge-nya itu integrasi gimana caranya codingan kita nih. Let's say aku punya sebuah portal nih ya. Gimana cara portal itu bisa membuat server tapi ke beda-beda brand gitu. Misalnya server portal yang ini kalau diklik berarti bikin server di Nutanix. Server portalnya kalau diklik lagi kita bisa bikin server di AWS, di GCP atau Azure gitu. Nah, challenge itu sih yang bakal kita pecahin ke depannya. Jadi kita gimana caranya bikin one click deployment ke berbeda-beda brand atau server gitu. Ya. Dan aplikasi yang sama ya, dan konfigurasi yang menyesuaikan dari server sendiri. Dan tantangan kita adalah kita paling anti sama hard code ya. Jadi karena beda brand meskipun satu pemikiran, satu tujuan, sama-sama cloud computing, tapi kalau udah beda brand, udah beda lagi tuh konfigurasinya. Kanan kirinya tuh udah banyak. Cuma challenge-nya di situ. Jadi buat teman-teman yang suka di challenge nih, bisa nih jadi promosi ya. Jadi teman-teman yang suka challenge itu kayak gitu challenge-nya kurang lebih. Oke, Gu. Teman-teman, ada yang mau ditanyain terkait ini? Ngomong-ngomong, lagi di gunung apa, Gu? Aku lagi di gunung ini, Pak. Lagi pengen naik Pangrango sih, cuma belum naik sih, Pak. Oh, gitu. Lagi ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Iya. Oke. Lagi sebat dulu, sebat. Iya, sebat-sebat lucu, Pak. Oke. Ini lagi liatin rusa, Pak. Ya, sorry teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Ada nggak terkait tadi deployment? Jadi deployment itu sudah tidak seperti dulu ya. Deployment tidak udah jauh seperti dulu. Sekarang sudah semua bisa jalankan as service gitu ya. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya gitu ya. Kang Agus, terima kasih banyak Kang Agus ya. Baik, terima kasih semua teman-teman mau mendengarkan. Siapa tahu tertarik bisa japri. Ya. Thank you. Oke. Thank you, Gu. Nah, berikutnya ini, oke saya lewat. Berikutnya ini terkait dengan rules-nya ya. Terkait teman-teman magang itu nanti di TD itu akan ada rules apa aja sih. Nah, itu akan coba dibantu dijelaskan oleh Teh Dewi. Teh Dewi, silakan Teh Dewi. Ya, oke Pak. Oke, nah di sini kita masuk ke bagian yang lumayan seru ya. Nanti teman-teman akan tergabung ke dalam tim yang beneran ngerjain project. Jadi nanti nggak cuma sebagai observer aja, tapi terjun langsung ke project yang sedang berjalan gitu. Nah, boleh next. Nah ini roles yang adanya itu yang pertama pasti ada role developer ya. Nah nanti untuk teman-teman yang suka ngoding, suka otak-atik aplikasi, di sini bisa join jadi developer dan nanti akan ngebantu juga ngembangin aplikasi-aplikasi terutama tadi di pemerintahan, terus yang di swasta seperti di Eto juga ya yang udah aplikasinya tuh udah dipakai gitu. Jadi nggak sekadar latihan tapi langsung ke aplikasi yang berjalan gitu. Nah yang kedua ada business analyst.
Jadi buat teman-teman yang suka menganalisis dan juga suka ngobrol nih sama user, itu bisa jadi bisnis analis. Nanti teman-teman akan ngebantu ngedesain alur sistem, terus mungkin nanti bisa juga ngedesain data table-nya sampai ke tampilan aplikasi, tapi sampai wireframe aja gitu ya. Jadi nggak sampai bikin desain UI-nya gitu. Dan nanti juga teman-teman bisa jadi jembatan antara user dan developernya. Terus selanjutnya ada QA tester manual ya. Nah, QA tester manual ini cocok banget untuk teman-teman yang detail oriented gitu. Jadi nanti tugasnya memastikan aplikasi jalan sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi nanti akan mencari bug yang ada di aplikasi sebelum di update ke production gitu. Jadi ini mirip quality control gitu ya. Selanjutnya ada helpdesk. Helpdesk ini nanti bisa berkomunikasi dan bisa membantu orang menyelesaikan masalah gitu. Jadi nanti karena aplikasinya sudah dipakai dan pastinya sudah banyak juga usernya. Nah nanti kalau misalnya dari usernya ada masalah itu akan dibantu oleh teman-teman yang akan nanti bergabung di helpdesk. Selanjutnya implementator. Nah implementator ini langsung turun ke lapangan untuk membantu instalasi dan setup sistem gitu. Jadi tadi kan ada beberapa produk ya di tabel data. Nah nanti tim implementator ini implementasiin produknya ke klien yang sudah membeli produk kita. Terus selanjutnya data scientist. Nah ini tadi juga udah dibahas ya mengenai chatbot gitu atau machine learning. Jadi untuk teman-teman yang suka data, grafik atau insight, nah ini untuk yang data scientist ini akan menganalisis, mengolah data dan juga memodelkan data gitu supaya nanti bisa digunakan juga salah satunya untuk pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada database administrator atau DBA ya. Nah ini juga perannya seperti penjaga gerbang data gitu. Jadi nanti DBA ini bisa memanage, tuning, dan menjaga keamanan database. Terus selanjutnya ada platform engineer. Nah ini bisa mengorkestrasi integrasi sistem biar semuanya itu berjalan mulus di dalam satu platform. Dan terakhir ini ada multimedia untuk teman-teman yang senang nih sama kreativitas atau senangnya desain. Di sini di dalam multimedia ini bisa bantu bikin UI UX, terus video klip sampai ke konten promosi ya. Salah satunya nanti untuk mempromosikan produk yang ada di tabel data gitu. Jadi supaya aplikasi yang kita punya juga nggak cuma bagus di fungsinya, tapi juga tampilannya keren gitu, bisa dilihat oleh user. Nah, jadi mungkin nanti apapun passion yang cocok, mau di coding, desain, atau komunikasi, bahkan nanti bisa ada problem solving juga. Jadi nanti teman-teman bisa eksplorasi gitu dan belajar langsung dari proyek yang udah jalan. Nah, next-nya. Nah, ini apa sih benefit yang akan teman-teman dapat gitu. Jadi sebenarnya ikut magang ini tuh akan dapat apa sih gitu? Cuman kerja aja atau ada value lain? Nah, di sini kita breakdown ya untuk benefitnya. Yang pertama ini ada real cash. Jadi nanti karena langsung masuk ke project beneran gitu ya yang sudah jalan. Jadi teman-teman juga akan mendapatkan kasus-kasus yang nyata gitu, yang sudah berjalan di proyek yang ada gitu. Jadi nanti bisa ikut juga solving permasalahannya dan itu juga akan terasa berbedanya dengan yang hanya simulasi dan juga dengan real case-nya gitu. Terus yang kedua ada real condition ya. Jadi nanti akan menghadapi nih teman-teman ini kondisi real di dunia kerja gitu. Di dunia kerja itu ada salah satu beberapa case-nya gitu, ada tantangannya komunikasi, terus deadline dan juga perubahan requirement dari user gitu. Jadi jadi teman-teman ini jadi teman-teman ini nanti akan kayak gladi resik gitu ya untuk yang real condition ini. Terus selanjutnya real person. Jadi karena ini udah real project gitu, jadi nanti teman-teman juga
Sorry. Nah, nanti teman-teman juga akan berinteraksi dengan engineer, PM, BA, sampai ke user gitu. Jadi semua dengan orang yang nyata gitu, bukan dummy lagi. Nah, ini juga jadi kesempatan teman-teman untuk belajar langsung dari profesionalnya. Terus selanjutnya real experience. Jadi teman-teman akan dapat pengalaman yang bisa dimasukkan ke CV. Jadi nanti mungkin salah satu contohnya ya, di CV-nya itu nggak cuman pernah magang di perusahaan ini gitu. Jadi mungkin bisa dirubah menjadi pernah bantu deliver project pemerintahan digital skala provinsi gitu. Jadi dari mungkin nanti dari kalimatnya juga bisa lebih real, kelihatan real gitu ya experience-nya. Terus real template. Nah, karena udah masuk ke project yang berjalan, yang udah digunakan gitu aplikasinya, jadi nanti akan ada template yang real seperti dokumen-dokumen PRD atau FSD yang untuk fungsional ya, dan sampai API spec juga bisa langsung dari format profesional gitu. Selanjutnya real pressure. Nah, pasti ada tekanan juga nih, karena kan proyeknya sudah berjalan gitu. Nah, tapi teman-teman juga jangan khawatir, nanti kalaupun ada tekanan itu tim kami juga bakalan siap ngebantu untuk ngedampingin gitu ya, menghadapi gimana cara menghadapi tekanan tersebut, dan tekanan ini juga bisa bikin teman-teman berkembang gitu. Karena kalau di dunia kerja itu pressure itu bagian dari proses untuk menjadi profesional. Nah, selanjutnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi ada bonusnya nih, ada fee project. Jadi kalau misalnya nanti pada saat sudah lulus evaluasi dan sudah ikut project yang sedang berjalan, itu teman-teman juga bisa dapat fee. Jadi nggak cuma belajar, tapi bisa dapat ya uang jajan tambahan lah ya, sedikit tambahan gitu. Nah, terus selanjutnya ada hard skill dan soft skill juga yang bisa naik nih dari contohnya coding skill, terus analisis, komunikasi, kerjasama tim. Jadi semua soft skill dan hard skill itu bakalan naik level gitu. Jadi itu juga salah satu investasi ya buat masa depan teman-teman. Yang terakhir nih ada networking internasional. Jadi karena tadi ada salah satu kita juga bekerja sama dengan partner ya. Jadi ada kesempatan untuk berinteraksi dengan partner luar negeri gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ketemu dari berbagai macam profil dari berbagai macam negara mungkin ya. Nah, jadi intinya mungkin setelah program ini kalian bukan cuman sebagai fresh graduate gitu, tapi bisa jadi fresh graduate yang ready work like a pro gitu. Mungkin dari saya segitu aja, saya kembalikan ke Pak Pur. Baik, terima kasih Teh Dewi. Jadi demikian ya teman-teman terkait apa yang akan ada di kantor kami nanti ya ketika sudah bergabung. Berikutnya teman-teman presentasi kami sudah cukup sekian gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti gitu ya dari tadi jam 10:15 sampai dengan jam 11:30 sekarang. Jadi pertama jika ada yang mau ditanyakan, mangga silahkan manfaatkan momen ini gitu ya. Bisa menanyakan terkait apapun karena kami saat ini sudah bergabung dengan ahlinya gitu ya, udah berapa yang sudah berpengalaman gitu. Jadi silakan jika ingin bertanya sambil menunggu pertanyaan, silakan coba bantu kami untuk bisa ada masukan gitu ya terkait presentasi dan sosialisasi kali ini di feedback form. Saya ini ada bertanya, izin bertanya dari Kang Rofi Sultan ya, semoga saya tidak salah. Izin bertanya, apa saja fasilitas yang didapatkan mahasiswa dari PT Tabel Data selama magang? Baik, jadi kalau untuk
Untuk fasilitas ya, kalau fasilitas untuk sampai saat ini itu mesti menggunakan device pribadi sih sebetulnya ya. Jadi selain yang kami bisa provide itu adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Teh Dewi bahwa kami menyediakan fee jika teman-teman sudah lolos evaluasi kami gitu ya, dan sudah bergabung di proyek atau produk yang sedang berjalan gitu ya. Jadi kalau fasilitas itu kalau di kami mungkin baru sampai situ saja mungkin ya fasilitasnya, atau dari Mbak Kiki mungkin ada yang ditambahkan, Mbak? Ya, oke. Untuk untuk yang fasilitas apa aja yang diberikan soalnya pertama kita akan dapatkan bootcamp dulu pastinya, dan itu bootcampnya akan ada sertifikat, tapi per bootcampnya itu berbeda. Jadi jika mengambil namanya benar atau DevOps itu cuma memberikan bootcamp platform engineer. Tapi misalnya selama magang teman-teman ada yang ingin lebih detail, misalnya lebih join misalnya ke partner kita, itu bisa juga kita ajukan untuk sertifikasinya. Tapi itu masih ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi bisa join ke beberapa sertifikasi yang partner kita adakan. Salah satunya ada Nutanix, mungkin juga ada Equinix di kedepannya ya, seperti itu. Dan seperti yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Dewi, paling seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi Mbak Pur? Oke, ini suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar, Mbak. Oke, mungkin setelah ini sesi tanya jawab mungkin ya Pak Pur ya? Tadi sudah ya, Mbak? Oh sudah ya? Oke, mungkin dibuka lagi aja karena kita masih punya 2 slot untuk kelas Udemy ya. Jadi untuk kelas Udemy ini nanti kita, untuk yang beruntung akan mendapatkan kelas Udemy dari Mas Dimas, atau dia itu kan direktur teknis di Tabel Data ya, tapi juga merupakan kontributor Udemy. Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya mau memberikan pertanyaan lain ya, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan ya Pak ya. Kalau dari Mas Ardan, kalau mau jadi bagian dari DBA itu kira-kira skill yang wajib dikuasain dan dipersiapkan dari sekarang itu apa? Baik, terima kasih. Kang Gufran masih bergabung, Kang Gufran? Masih Pak, masih. Oke, ada pertanyaan Kang Gufran. Jadi kalau mau jadi DBA itu skill yang pertamanya itu perlu bisa apa dulu gitu Kang? Yang wajib nanti dia bisa bergabung tuh harus memiliki apa dulu gitu Kang? Kalau DBA sih ya basic database aja ya, tapi mungkin dari sisi konfigurasi gitu ya. Terus mungkin kalau ada basic pengetahuan tentang apa namanya OS gitu misalnya, itu juga nilai plus sih. Ya. Baik Kang Gufran. Jadi semoga terjawab ya Kang. Jadi selain tadi itu ya, jadi DBA itu kan melakukan tuning gitu ya. Tuning itu bisa jadi level query-nya, bisa jadi level dari database-nya gitu ya.
karena kita berpartner dengan Equinix itu sangat technical banget gitu ya, yang harus bisa di custom untuk mendapatkan sebuah database yang optimal gitu, yang bisa query-nya cepat gitu, agar bisa aplikasinya pun berjalan dengan baik. Kira-kira gitu Kang. Oh ya, sorry, Kang apa? boleh nambahin dikit ya. Dari Kang Dim, ya silakan. Ya Kang Dim. Kang Dim. Halo, Ya, udara? soalnya hilang nih Kang. Oh ya, Oh, silakan. soalnya hilang, sorry. Ya. Ya, jadi gini, Kang Ardan ya. Ya, jadi untuk skill itu sebetulnya yang wajib itu kalau zaman sekarang ada beberapa intinya gitu ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu DBA itu nggak cuman nge-handle tuning, nge-handle query gitu ya, apakah optimize atau enggak gitu. Nah, sekarang itu ya trennya ada yang namanya encryption gitu. Jadi end-to-end encryption antara aplikasi dan juga database. Nah, kenapa muncul tren itu gitu ya? Nah, tren itu sekarang itu jadi hal yang krusial, apalagi di segmen enterprise gitu ya. Karena ya teman-teman tahu sendiri ya, dari kemarin gitu ada beberapa bank yang kebobolan gitu ya, datanya bocor, terus juga di PDN kena juga gitu ya, nggak bisa nge-recover segala macam. Nah, jadi sebetulnya untuk hal yang wajib gitu, saat ini tuh ada encryption, ada isolate environment, kemudian ada HA atau high available, dan juga optimize si database engine-nya sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit sih tambahan dari saya. Semoga menjawab ya. Baik, atur nuhun Kang. Jadi seperti itu ya Kang ya. Nanti itu salah satu yang akan coba didalami nanti ketika magang. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Kang Wadia lagi. Jadi izin bertanya, apakah ada kriteria tertentu untuk DevOps wajib dari Prodi RPL, lalu UX, dari sistem informasi? Izin saya jawab, jadi tidak seperti itu gitu ya. Jadi silakan saja teman-teman bisa bergabung di divisi atau di roles yang teman-teman sukai gitu ya, dari passion teman-teman sendiri gitu, ingin mendalami apa. Tidak harus UX itu mungkin dari multimedia gitu ya, tapi mangga bisa cross prodi gitu ya, bisa dari berbagai macam. Yang penting mau belajar gitu ya, mau belajar. Kalau misalnya itu hal baru, berarti belajar hal-hal yang baru. Rajin aja bertanya ke senior gitu ya, terus rajin diskusi, karena mungkin akan menerima beberapa istilah gitu ya. Jadi ketika di onboard itu nanti sudah siap gitu. Itu Kang Widya. Ya, mungkin sedikit nambahin juga. Tambahin enggak? Ya, jadi kalau kami sebetulnya kita nggak lihat jurusan sih. Kami itu lebih lihat ke minat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman minat dan mau belajar, kami welcome sekali gitu. Jadi apapun jurusannya, apapun ilmunya, kami welcome sekali gitu. Ya betul. Di kami pun developer ada lulusan fisika ya. Bahkan dulu ada yang dari pertanian malah. Pertanian, betul. Seperti itu. Jadi kami ajarin dari awal gitu ya, sampai sekarang dia udah jadi lead salah satu perusahaan di ASEAN malah gitu. Iya. Ada lagi?
Oke, ada lagi nih di chat. Ya. Izin bertanya, untuk database management sistemnya menggunakan apa? Oke, kalau kami sebetulnya macam-macam ya, tapi mostly kita itu berangkat dari database yang open source, which is Postgre, dan juga ada di MySQL ya. Tapi mostly sih penggunaannya paling banyak di Postgre. Kalau MySQL tuh paling cuman buat aplikasi yang kecil-kecil lah. Nah, terus setelah itu gitu ya, kita partneran dengan Equinix dan juga salah satu provider database as service. Di situ ada NDB atau dari produknya Nutanix, sehingga ya kita bergulatnya di sisi situ juga gitu ya. Jadi ada database as service-nya atau kalau di cloud provider atau ini sebelah gitu ya, ada kayak RDS, ada kayak PolarDB gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya. Gitu sih. Jadi nambahin kalau misalnya produk itu kalau misalnya project itu tergantung dari penyedianya customer-nya gitu ya, Kang Dim ya. Ya, kalau betul. Di SIPD itu kami pakai karena disediakan Oracle, jadi Oracle yang betul. Ini juga konsepnya ada dua ya. Jadi ada yang base project yang di-deliver by customer, ada juga project yang kita secara desain sama kita, artinya kita pilih database-nya sama kita, ada yang based on riset, ada yang based on product, ada yang based on project tadi gitu. Jadi sebetulnya depend sih kondisinya. Tapi mostly yang paling sering dipakai saat ini sih Postgre ya, PostgreSQL. Betul. Demikian Kang Ardan, semoga bisa menjawab. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, Mbak Kiki, dikembalikan ke Mbak Kiki, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pur. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin ini aku cerita juga sedikit ya, kalau untuk teman-teman yang tadi sempat disebutkan oleh Ibu Ida ya, untuk teman-teman yang tanya kira-kira berapa orang sih yang kesempatan direkrut setelah program magang ini. Mungkin salah satu lulusan magang dari Tabel Data yang direkrut oleh perusahaan kami itu Mas Ardian yang tadi ya. Itu kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu selesai kuliahnya dan saat ini sudah memimpin sebagai lead developer, lead DevOps-nya seperti itu. Dan untuk angkatan Mas Ardian itu waktu itu kebetulan banyak banget ya teman-teman dari TLU yang semangat banget untuk magang di tempat kita. Itu rekor kita untuk jadi karyawan itu sampai 5 orang pada tahun itu, seperti itu. Jadi para teman-teman yang ingin curi start untuk bekerja di perusahaan kita bisa nih via jalur magang dulu di tempat kita, seperti itu sih. Oke, mungkin selanjutnya saya infokan untuk yang menang hadiah kelas Udemy ya. Mungkin yang pertama dari Mas Wedya Diatmika atau tadi Mas Wayan ya, betul tidak ya Mas? Untuk tadi sudah menjawab pertanyaan dari kita. Lalu seorang lagi itu Mas Ardan. Nanti untuk memberikan pertanyaan juga. Oke. Dan untuk satu lagi, karena kita masih punya satu lagi, mungkin saya minta tolong untuk diisi feedbacknya. Nanti akan saya minta nomor teleponnya juga untuk saya hubungi untuk feedback terbaiknya siapa, seperti itu. Nah, untuk Mas Wedya Diatmika dan Mas Ardan, saya berikan satu nomor WhatsApp, tolong nanti diklaim latest di hari Senin jam
12 siang ya. Sebentar saya. Oke, itu sudah saya kirimkan ya untuk klaim hadiahnya untuk Mas Widya Diatmika dan Mas Abda. Terima kasih. Oh ya, sorry Teh. Iya. Ya, nanti kalau yang ngisinya menarik gitu ya, akan ada hadiah GoPay 100.000 ya. Oke, misi apa nih Mas? Feedback? Isi feedback, feedback. Okay, sarannya yang menarik ya. Oke, terima kasih ya Mas Dimas ya. Jadi seperti itu ya, untuk yang feedbacknya terbaik nanti akan mendapatkan 1 buah hadiah kelas dan 1 hadiah GoPay. Oke. Oke, mungkin aku akan tunggu sampai pukul 12 ya untuk feedbacknya. Dan saya akan ucapkan terima